Tapi berdakwah, ngajak orang sholat, ngajak orang jangan ribah, ngajak jangan nonton drakor, maka itu semuanya kewajiban kita. Jangan serahkan dakwah kepada ustadz. Aku dakwah ini udah kuserahkan kepada ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Somad. Makin kurus loh ustadz itu nanti. Mati berdiri lah dia. Jangan urus privasi saya. Masalah jilbab urusan saya. Masalah celana pendek urusan saya. Kalau kau mau masuk surga, urus saja surgamu, jangan urus neraka. Pernah Bapak Ibu dengar orang ngomong begini? Ini orang tidak mengerti ajaran Islam. Ajaran Islam itu bukan sekedar sholat, tapi ngajak orang sholat. Ajaran Islam itu bukan cuma jilbab, tapi ngajak orang berjilbab. Tapi jangan saking semangatnya laki-laki pun diajak berjilbab. Inilah yang disebut dengan dakwah. Jadi dakwah ini jangan urusan dakwah serahkan aja ke Ustadz Somad. Oh tidak. Dalam Islam dakwah itu bukan urusan ustadz. Ustadz itu urusannya ngajar. Aku tidak mau berdakwah karena aku tidak LC, karena aku tidak doktor, karena aku tidak tamat UIN, karena aku tidak belajar. Dakwah itu ngajak. Ngajak tidak perlu sekolah agama. Nanti kalau ada orang ngajak ibu, "Bu, ayo kita pengajian di Masjid Jabal Arafah. Kau taman apa?" "Aku SE, urus saja kalkulator." Ini orang tidak paham. Ada yang namanya dakwah, ada yang namanya ngajar. Ngajar halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad, dalil fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Itu baru orang alim, itu ulama, itu kiai, itu buya. Jadi ini perlu dipahamkan. Pelajaran yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa setiap muslim punya kewajiban berdakwah, tapi mengajar itu kewajiban ulama. Kenapa dipanggil ustadz? Ustadz itu dari bahasa Persia, diambil oleh Turki, artinya orang yang punya banyak ilmu pengetahuan. Di Mesir, profesor itu dipanggil al-ustaz, namanya profesor. Waktu saya kuliah di Mesir, nama rektornya al-ustaz Ahmad Omar Hashim. Ustaz artinya profesor. Sampai ke Batam, guru Iqra dipanggil ustaz. Kenapa nama Ustadz Somad ditulis panjang-panjang Abdul Somad Dr. LCMA? Gara-gara ada koran di Pekanbaru, di halaman belakangnya isinya ustadz, tapi jual minyak lintah, obat kuat. Saya takut jamaah ini tak bisa membedakan mana ustadz tukang keluarkan jin, mana ustadz tukang potong kambing, mana ustadz yang mengajar ilmu agama. Itulah maka di ujungnya itu dibuat LC. Jamaah pun tak tahu bertanya pula. Bertanya sama yang tak tahu juga. Ustadz Somad itu apa arti LC di ujung namanya itu? Itu LC itu artinya lama di Kairo. Kalau mengajak orang ke masjid, mengajak supaya jangan minum khamar, jangan pacaran, jangan berjudi, jangan narkoba, jangan LGBT, mari ke masjid, mari hijrah, bukan kewajiban ustaz. Jangan serahkan ke ulama, buya, kiai, tapi itu kewajiban setiap muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Bro, kau semester berapa sekarang? Semester 3. Tadi ku tengok kau bonceng cewek.
Iya. Janganlah bonceng. Alah, kau gitu kan karena nggak dapat aja. Sebenarnya dia sedang mau intervensi privasi kita atau dia sedang menjalankan ajaran agama? Memang siang-siang gini susah konsen memang. Kalau ada orang melarang pacaran, melarang riba, ngajak menabung ke bank syariah, mengajak untuk pakai jilbab bagi yang perempuan, menutup aurat, tudung labuh, baju kurung, itu sebenarnya dia rese, nggak ada kerjaan untuk mengganggu privasi orang atau sedang menjalankan ajaran agama. Jadi Islam ini tidak hanya terbatas pada sholat. Banyak orang membatasi Islam hanya 5 saja: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Asal udah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, selesai. Masalah tetangga mabuk bukan urusanku. Masalah suami dilarikan pelakor baru mengamuk. Padahal kenapa pelakor itu bisa melarikan suaminya? Karena mulutnya diam ketika melihat laki-laki dan perempuan tidak ada batasan. Dia menganggap yang penting bukan suamiku, yang penting bukan anakku, yang penting bukan lakiku, yang penting bukan biniku. Masalah orang lain urusan dia. Ini yang mesti diluruskan dalam memahami ajaran Islam. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yusikanna ayyab'atsakumullahu 'alaikum 'adzaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dikhawatirkan Allah menurunkan hukuman. Ketika hukuman datang, kalian berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Bukan karena tak sholat, bukan karena tak puasa sunat, tidak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi. Ini sekarang orang tak mau tahu, cuek aja. Pak Ustaz, amar ma'ruf nahi mungkar saya ngomong nggak bisa, saya bukan penceramah. Kau kan punya FB. Punya FB kan? Punya Instagram? Ustadz ngomong aja, emang Ustadz punya Instagram? Ada. Yang mana? Itu yang followernya hampir 6 juta. Itu yang baru. Yang lama dulu 9 juta, hilang. Jadi jangan terlalu cinta dengan Instagram nih, supaya kalau dia hilang kita tak terlalu menangis. Itu hanya sekedar wasilah dakwah. Jadi kalau antum tengok FB Abdul Somad, Instagram Abdul Somad, Twitter tak ada. Kalau ada yang antum tengok di Twitter bukan, TikTok pun tak ada. Lalu kemudian kalau ada channel, itu bukan tujuan, itu hanyalah sarana, jembatan, sungai. Lalu yang mau dituju itu adalah pulau. Pulaunya apa? Mempertahankan akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sampai kapan kita berdakwah ini Pak Ustaz? Dakwah tidak menunggu pensiun. Dakwah itu batasannya sampai mati, sakratul maut. Kalau ada orang di rumah sakit mau sakratul maut, kita dakwahi apa tidak? Saya menjawab talqin dulu. Kalau ada orang mau mati sakratul maut, kita tetap berdakwah. Namanya talqin. Orang mau mati didakwahi, bukan tablik akbar. Jangan pula nanti kalian kumpulkan semua orang ICU, lalu kalian dakwah, ya ayyuhallazina ICU. Dakwah menuju orang mati adalah dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Selesai. Mudah-mudahan dia mati husnul khotimah. Selesai dia mengucapkan la ilaha illallah. Habiskah tanggung jawab kita? Belum. 4. Memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengkebumikan. Orang Islam mesti dikubur di dalam tanah.
Kalau tanah tak ada lagi, cari tanah kosong, tanah wakaf. Kami di pulau Pak Ustadz, kalau gitu dibakar aja lah jenazah ini. Kau pikir jagung? Dari tanah balik ke tanah. Bagaimana dengan orang yang mati dimakan ikan Pak Ustadz? Apa boleh buat? Sudah selesai. Mati, kapal meledak, habis dimakan ikan. Lalu namanya bukan alam kubur lah Pak Ustadz. Kuburnya kan tak ada. Antara alam dunia dengan alam akhirat ada pemisah. Pemisah itu bahasa Arabnya barzakh. Ini air laut asin, ini air sungai tawar. Antara laut dan sungai ada pemisah. Karena kalau sampai masuk air laut itu ke darat, masuk air laut ke darat hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, antum semua bapak titel almarhum. 3 hari cuman kita tahan kalau tidak ada air. Kalau tidak ada beras, tahan 3 bulan. Kalau tidak ada air, tahan 3 hari. Tapi kalau 3 detik tidak ada kamu, dunia terasa hampa. Ini saya karena anak-anak muda nih. Saya karena nengok anak-anak muda nih, muda saya balik. Nah, oleh sebab itu maka orang yang mati kebakaran, hilang di laut, diterkam harimau, dimakan buaya. Buaya itu kejam. Begitu dampaknya manusia, terkamnya langsung. Tapi ada yang lebih kejam, buaya darat. Dia tidak menerkam, tapi dirayunya dulu. Ujung-ujungnya dimakannya juga kok hidup-hidup. Semua yang di laut kalau sudah naik ke darat menjadi jahat luar biasa. Di antaranya buaya darat dan lintah. Apal semua kalian. Poin pertama yang mau saya sampaikan, menjadi orang Islam jangan tersinggung kalau ada saudaranya menasehati karena dia sedang menjalankan agama. Dan menjadi orang Islam jangan merasa mengintervensi orang, tapi sesungguhnya engkau sedang menjalankan agama. Ustaz Somad, Ustaz kalau ceramah jangan di kota-kota aja, jangan di masjid-masjid besar aja. Ustaz mesti masuk ke hutan. Ustaz mesti menjumpai suku terasing, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, suku Talang. Saya tak tersinggung. Saya tidak menganggap Allah kau iri aja. Enggak, karena saya menganggap ini saudara saya. Hanya saja caranya. Nabi Muhammad itu dikawal atau tak dikawal? Tidak. Nabi bebas pergi ke masjid kemana. Tapi Khalifah Harun Ar-Rasyid dikawal. Datanglah orang menjumpai Harun Ar-Rasyid. Harun, Nabi Muhammad yang hebat mulia tak ada dikawal-kawal. Kau kenapa pula dikawal-kawal? Harun Ar-Rasyid senyum. Nabi Muhammad tidak dikawal karena rakyatnya waktu itu macam aku. Sedangkan zaman sekarang aku mesti dikawal karena umatnya macam kau. Tidak perlu marah-marah. Ustadz bilang jangan marah-marah, tapi Ustadz kalau ceramah tuh bunyinya macam marah-marah. Itu bunyinya aja. Di dalam ini lebih halus daripada tisu. Datanglah orang ke istana menjumpai Harun Ar-Rasyid, Khalifah Amirul Mukminin. Harun Ar-Rasyid, kenapa kau begini? Kata Harun Ar-Rasyid. Kau tahu Nabi Musa? Tahu. Allah menyuruh Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kata-kata yang lunak, layyin, lunak kepada Fir'aun. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat dan takut pada Allah. Aku tidak sejahat Fir'aun dan kau tidak setakwa Musa. Aku tidak seburuk Fir'aun dan kau tidak sebaik Musa. Kenapa cakapmu kasar kepada aku? Jadi dakwah ini pun dengan lembut.